Legend of the Great Sage. Chapter 306. Ada pedang tambahan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di matanya kini telah menyatu menjadi satu di dalam hatinya. Warnanya hitam seperti tinta, dan dia mengayunkannya sepuasnya. Li Qingshan sepertinya merasakan sesuatu dan meninggalkan formasi. Dia datang ke hutan bambu dan mengeluarkan pedang dari 100 kantong harta karunnya. Lengannya terkulai secara alami, dan ujung pedangnya mengarah ke tanah. Tiba-tiba, seperti pohon willow yang tertiup angin, ia menjulang tinggi dan mengarah ke langit. Tak jauh dari situ, sebatang bambu tua dibelah dari bawah ke atas. Li Qingshan tidak punya waktu untuk terkejut. Dalam pikirannya, pedang hitam itu tiba-tiba jatuh. Li Qingshan bergerak dengan pedangnya, berbalik dan menebas secara horizontal. Pedang Qi seperti ilusi, dan sebatang bambu jatuh dengan keras. Pada saat ini, bukanlah orang yang mengendalikan pedang, tetapi pedang yang mengendalikan orang tersebut. Li Qingshan mengikuti gerakan pedang dalam pikirannya dan melompat-lompat seperti kera roh. Pedang panjang di tangannya menghilang, dan hanya cahaya pedang di sekelilingnya yang berkedip-kedip. Kemanapun ia pergi, ia menghancurkan segalanya. Gerakan pedang dan niat pedang sangat tajam. Semua lampu pedang tiba-tiba padam. Li Qingshan memegang pedang di depannya dengan satu tangan dan mengelus punggung pedang dengan tangan lainnya. Cahaya biru dingin menyinari wajahnya yang penuh tekad. Jadi begitulah adanya. Kegunaan terbesar dari kaligrafi pedang kursif bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk mencatat dan mewariskan jalur pedang penggarap tersebut. Adapun pedang Qi yang melawan arus, itu bukanlah jebakan yang jahat, tapi cara bagi generasi mendatang untuk merasakan maksud pedang di dalamnya. Ini juga bisa dianggap semacam ujian. Jika seseorang memiliki bakat seperti Little N dan dapat memahami maksud pedang sedemikian rupa hanya dengan melihatnya, mereka akan dapat mengendalikannya bahkan jika pedang Qi melawan arus. Namun jika orangnya biasa-biasa saja, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menerima warisan semacam ini. Tetapi Li Qingshan mau tidak mau berpikir bahwa kultivator itu tidak akan menyangka bahwa kaligrafi pedang kursifnya akan terpecah menjadi begitu banyak bagian. Tetapi jika itu adalah kaligrafi pedang kursif yang lengkap, seberapa mengerikankah ujian ini? Pedang hitam dalam pikirannya tidak akan sesederhana menari-nari beberapa kali. Niat pedang menakutkan yang dikeluarkannya saja sudah cukup untuk menghancurkan pikiran seorang kultivator normal secara instan. Dia benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum dan membuang pedangnya, menusuknya ke batu. Dia melompat dan menggunakan beberapa dahan bambu lunak sebagai pengungkit. Dalam beberapa langkah, ia sampai di sisi timur pulau, di mana terdapat sebuah bukit kecil yang ditutupi bebatuan bergerigi. Dia melompat keluar dari hutan bambu. Saat dia berada di udara, dia mengumpulkan Qi-nya di dantiannya dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Lusinan pedang Qi yang saling bersilangan yang ditekan dalam dantiannya ditembakkan dan diam-diam tenggelam ke dalam gunung. Hanya sebagian bebatuan gunung yang tidak mampu menahan gravitasi dan retak. Selain itu, tidak banyak suara. Seekor jangkrik pada mulanya mengepakkan sayapnya di atas batu gunung sambil berkicau dengan keras. Pada saat ini, ia telah berhenti sepenuhnya dan jatuh dari batu. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Awalnya, seluruh lereng dipenuhi dengan jeritan serangga, tapi sekarang semuanya kembali sunyi, terbunuh oleh niat pedang yang tersebar. Jadi inilah cara yang benar dalam menggunakan kaligrafi pedang kursif. Li Qingshan mengerti. Dia menuangkan Qi sejati ke dalam kaligrafi pedang kursif, menyebabkannya mengalir kembali dan bersembunyi di dantiannya. Betapa mengejutkannya kekuatannya ketika tiba-tiba meledak dalam pertempuran. Tentu saja, karena dia bisa memahami jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif, dia jelas tidak akan dirugikan oleh kaligrafi pedang kursif. Li Qingshan malah menggunakan metode brutal untuk menekan paksa pedang Qi. Namun dia percaya bahwa meskipun dia bukan seorang jenius, dia juga bukan seorang idiot. Dia sudah memperbaikinya. Selama dia menghabiskan beberapa waktu, dia secara alami akan dapat memahami pedang dao kaligrafi pedang kursif. Tentu saja, dia hanya bisa memahami kendo dari kaligrafi pedang kursif. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya. Li Qingshan tiba-tiba mengerti mengapa kaligrafi pedang kursif dipecah menjadi banyak bagian. Dia juga mengerti bagaimana menggabungkannya. Justru karena dia tidak bisa lulus ujian kaligrafi pedang kursif lengkap maka dia membaginya. Dia tidak perlu mahir dalam seni alat pemurnian. Selama dia menyempurnakan kaligrafi pedang kursif dan menggabungkan pedang Qi dalam dantiannya, dia akan mampu mencapai efek menggabungkannya. Li Qingshan mengeluarkan kaligrafi pedang kursif bermutu tinggi. Selama dia bisa menyempurnakan kedua kaligrafi pedang kursif ini, dia akan yakin bisa menang melawan praktisi Qi manapun, apalagi Chu Tian. Tapi pertama-tama, dia harus sepenuhnya memahami kendo dari kaligrafi pedang kursif. Sayang sekali N kecil tidak ada di sini, atau dia pasti bisa membantunya. Mungkin dia telah merasakan panggilannya, tetapi ketika Li Qingshan menoleh ke belakang, Xiao An tiba diriak, tiba di hadapannya sambil tersenyum. Di sekolah Yin Yang, Ma Buyi meletakkan topi tingginya ke samping, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Berdasarkan kompleksitas dari Cloud Bookcase of the Seven Lot, dia sudah siap menghabiskan beberapa bulan untuk mengajarinya. Rak buku awan 7 lot dibagi menjadi 7 bagian utama. Kedalaman dan kompleksitas masing-masing bagian beberapa kali lebih besar daripada metode Qi kondensasi air Gui, formula 5 unsur. Kesulitan untuk menguasai 7 bagian sepenuhnya akan meningkat secara eksponensial.
Mabuyi menjelaskan bagian pertama dengan sangat rinci dan hendak menjelaskan keajaibannya secara rinci. N kecil berkata, silakan lanjutkan. Mabuyi mengerutkan kening, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana orang yang duduk di depannya adalah seorang jenius yang langka, mungkin akan lebih mudah baginya untuk mengajarinya jika dia benar-benar memahami keseluruhan bagiannya. Karena itu, dia mengajarinya seluruh rak buku awan dari 7 lot. Sebelum dia bisa berkata apapun, N kecil bertanya, ada lagi? Mabuyi berkata, tidak. Terima kasih. N kecil berdiri dan membungkuk sebelum berbalik dan pergi. Dia sedang terburu-buru menemui Li Qingshan. Sejak dia datang ke 100 aliran pemikiran, dia sepertinya menghabiskan lebih banyak waktu terpisah darinya. Dia sangat tidak menyukainya. Mabuyi bertanya, mau kemana? Bukankah itu saja? Mabuyi berkata, apakah kamu mengerti? N kecil berkata, saya mengerti sedikit. Mabuyi segera menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Dia menjawabnya dengan lancar tanpa berpikir. Dia memang mengerti sedikit. Tentu saja, ini tidak berarti dia telah sepenuhnya memahami rak buku awan dari 7 lot. Namun, bagian yang lebih mendalam hanya dapat dipahami secara perlahan melalui kultivasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dalam beberapa kalimat. Hasilnya, dia menjawab dengan sangat akurat dengan sedikit. Namun, untuk mencapai tingkat sedikit pemahaman, ini di masa lalu, Mabuyi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di bawah bimbingan gurunya yang cermat. Sekarang, dia akhirnya bisa sedikit memahami apa yang dirasakan oleh Master Satu Pikiran itu. Memiliki murid seperti itu pada dasarnya bisa membuat seorang master mengalami rasa kekalahan yang luar biasa. Dia berkata dengan enggan, hanya membicarakannya saja tidak termasuk pemahaman. Kamu perlu mempraktikkannya. Akibatnya, yang bisa dilakukan Little N hanyalah duduk. Karena itu bukan Dharma Buddha, dia tidak dapat berkembang secepat kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Setelah menghabiskan sepanjang hari dan malam, dia mencapai tingkat dasar dengan Cloud Book Case of the Seven Lot. Mabuyi melambaikan tangannya dengan bingung. Kamu boleh pergi. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. N kecil membungkuk lagi sebelum berbalik dan pergi. Dia berdiri di atas ombak saat lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia tiba di Pulau Kludwisep dan menemukan Li Qingshan dengan sekali pandang. Dia tersenyum manis. Li Qingshan segera bertanya kepada Little N tentang jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Benar saja, meskipun Little N belum pernah menyempurnakan satu gulungan pun, pemahamannya tentang jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif melampaui pemahaman Li Qingshan. Ketika Li Qingshan mendengar kata-katanya, dia langsung merasa mendapat banyak manfaat. Selain itu, N kecil juga mendapatkan banyak inspirasi dari pengalaman Li Qingshan, meningkatkan teknik pedangnya. Namun, pemahaman adalah perasaan yang paling rumit. Terkadang, N kecil tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Li Qingshan. Jadi, dia mengambil pedangnya dan berdebat dengan Li Qingshan menggunakan teknik pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Siang malam, dua sosok, satu besar dan satu kecil, saling berkejaran di lautan bambu hijau. Pedang mereka berbenturan, menghasilkan suara dentang saat sebagian besar hutan bambu tumbang. Hati Liu Chuanfeng terasa sakit saat dia melihatnya. Bangunan bambu baru saja menghabiskan banyak batu roh untuk mengeluarkan misinya. Jika ini terus berlanjut, Pulau Kludwisep yang tenang mungkin akan dicukur habis oleh mereka berdua. Meski dikatakan dua orang, sebenarnya hanya Li Qingshan saja. Pedang Qin kecil bagaikan pelangi, namun sangat kental, bahkan tidak melukai satu cabang atau daun pun. Namun setelah beberapa hari, jumlah bambu hijau yang tumbang berkurang drastis. Saat itulah Liu Chuanfeng merasa lega. Setelah lebih dari 10 hari, hujan musim semi turun, dan rebung menembus tanah. Angin musim semi menari-nari, lautan bambu naik turun, dan langit dipenuhi gerimis halus. Li Qingshan dan Little N berdiri di antara mereka. Pemandangan danau dan gunung di kejauhan semuanya kabur karena hujan, seolah-olah berada dalam lukisan tinta. Sambil memegang pedang bambu, mereka terkadang mendekat dan terkadang menjauhkan diri. Pedang di tangan mereka jarang berbenturan. Setiap gerakan yang mereka lakukan sepertinya memiliki pemahaman yang diam-diam. Sepertinya mereka tidak sedang berdebat dengan pedang, tapi lebih seperti mereka sedang menari. Pada awalnya, Li Qingshan menggunakan pedang artefak roh tingkat rendah. Kemudian, dia mengubahnya menjadi artefak roh tingkat rendah, dan kemudian menjadi pedang biasa, hingga pedang bambu yang dia gunakan saat ini. Dia secara pribadi memalsukannya menggunakan teknik pemurnian artefak dari hutan bambu di bawah kakinya. Tentu saja ini bukan untuk pamer. Semakin tinggi kendali seseorang terhadap pedang Qi, semakin rendah kebutuhan materialnya. Jika itu adalah Li Qingshan yang asli, bahkan pedang logam pun akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, itu juga membuktikan bahwa dia akhirnya bisa memahami dan mengendalikan jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Namun, ketika tiba waktunya untuk benar-benar menghadapi musuh, semakin kuat senjatanya, semakin baik. Jika dia ingin memainkan pedang di tangan tetapi pedang di hati, melawan lawan yang benar-benar kuat, dia akan mati. Li Qingshan merasa lega. Dia akhirnya benar-benar menguasai jalur pedang di volume pertama kaligrafi pedang kursif. Dia tidak lagi membutuhkan penyuruh untuk menekannya. Pedang Qi berenang bebas di lautan Qi seperti ikan. Dia tiba-tiba berseru, N kecil, gunakan kekuatan penuhmu. Pedang bambu menghilang, berubah menjadi pedang Qi. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang lambat, ada yang cepat,
ada yang lurus, dan ada yang memutar. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan memahami perubahan rumit ini. Dia tidak lagi melepaskan seluruh pedangnya sekaligus. N kecil juga tersenyum. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Dia memegang pedang Vajra dan menikamnya ke bawah. Stabil. Dentang, dentang, dentang. Seperti bunyi lonceng, hanya beberapa helai pedang Qi yang meninggalkan beberapa bekas dangkal pada avatar Vajra. Sisanya tidak terluka sama sekali. Metode budidaya Buddha sungguh tidak tahu malu. Li Qingshan menyeringai. Jelas tidak ada masalah bagi pedang Qi untuk menembus Qi sejati pelindungnya, tapi tidak mungkin pedang itu menembus avatar emas Little N. Chapter 307. Li Qingshan mengeluarkan gulungan kaligrafi pedang kursif lainnya. Dengan kaligrafi pedang kursif tingkat rendah sebagai fondasinya, dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya. Namun, setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, dia akhirnya menyimpannya. Serangan balik pedang Qi baik-baik saja. Tapi niat pedang yang memasuki otaknya terlalu berbahaya. Otak dikenal sebagai platform roh di dunia kultivasi, dan itu bahkan lebih penting daripada lautan Qi dantian. Selain itu, ia sangat rapuh. Jika meridiannya robek dan dantiannya hancur, masih ada harapan baginya untuk pulih. Namun, jika otaknya rusak, sebaiknya dia menjadi gila. Dia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawanya saat ini, jadi dia tidak perlu mengambil risiko ini. Saat ini, kantong serangga di pinggangnya bergetar. Li Qingshan membukanya dan mengeluarkan milipet. Tubuh kaki 1000 sepertinya bertambah panjang. Begitu dia keluar, dia memutar tubuhnya dan merangkak mengelilingi hutan bambu seperti embusan angin. Aku tercekik. Musim semi dan musim panas adalah saat serangga paling aktif. Terjebak di dalam kantong serangga, dia tentu saja merasa sangat tidak nyaman. Li Qingshan merasa sedikit malu. Sejak dia memasuki 100 aliran pemikiran, dia tidak mempunyai satu hari pun waktu luang. Selama waktu ini, dia sepenuhnya fokus pada jalur pedang dan tidak punya waktu untuk peduli pada temannya, kaki 1000. Setelah membiarkan milipet bergerak sebentar, dia membuka kantong serangga. Bersabarlah untuk saat ini. Aku akan mengajakmu makan makanan enak nanti. Ketika mereka kembali ke halaman bambu, Liu Chuanfeng berkata, kamu akhirnya keluar. Beri aku 2000 batu roh. Li Qingshan berkata, 2000 batu roh berapa? Liu Chuanfeng tertawa. Tentu saja ini duel dengan Chu Tian. Liu Changqing sudah setuju. Kamu harus berterima kasih padaku kali ini. Li Qingshan menghitung 2000 batu roh dan memberikannya kepadanya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya harus berterima kasih. Ternyata ketika kabar duel Chu Tian dengan Li Qingshan sampai ke sekolah Konfusianisme, Liu Changqing awalnya tidak setuju. Sebagai prefek sebuah prefektur, dia bisa dianggap sebagai pria terhormat, dan masalah ini menyangkut keselamatan Chu Tian. Kedua jenius dari 100 aliran pemikiran tidak ingin terjadi perselisihan internal. Kemudian, Liu Chuanfeng menunjukkan bakatnya dalam mengejek, menyatakan di mana-mana bahwa Li Qingshan akan menang dan Chu Tian akan kalah. Bagaimana Liu Changqing tega melihatnya sukses? Karena marah, dia setuju dan menetapkan tanggal. Tentu saja, taruhan tersebut harus diserahkan ke 100 aliran pemikiran terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi, hal ini juga melibatkan klan lain dalam 100 klan. Ketika Li Qingshan mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika duelnya tidak berhasil, maka tidak masalah jika mereka tidak bertarung. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Chu Tian. Dalam aspek ini, Liu Chuanfeng sangat kuat. Selama waktu ini, Hao Pingyang dan Zhang Lanxing juga datang berkunjung. 2 kali, dia bertanya mengapa dia tidak menghadiri ceramah. Namun, melihat Zhang Xuan sedang mengembangkan ilmu pedangnya, Zhang Xuan tidak mengganggunya dan pergi. Mereka juga tahu tentang pertaruhan antara Li Qingshan dan Chu Tian. Saat ini, meningkatkan kekuatan mereka sendiri adalah hal yang paling penting, jadi mereka hanya bisa mengesampingkan penempaan artefak untuk sementara. Li Qingshan berkata, Paman Fu belum kembali. Liu Chuanfeng berkata, saudara senior mengirimkan pesan kembali. Kerangka kerjanya pada dasarnya telah disiapkan. Perkumpulan Kludwisep akan segera dibuka untuk bisnis. Jika waktunya tiba, kami akan diundang untuk berpartisipasi. Li Qingshan mengagumi kemampuan Sun Fubai. Di wilayah yang begitu luas, dan dengan sumber daya yang begitu banyak, untuk dapat mencapai langkah ini dalam 20 hari sungguh tidak mudah. Jika dia melakukan ini, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya bahkan dalam waktu setengah tahun. Ini bukan karena kurangnya kecerdasan, tapi kesenjangan dalam pengalaman dan koneksi. Rasanya seperti memiliki seorang lelaki tua di rumah seperti memiliki harta karun. Bagus sekali, tapi pada upacara pembukaan. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk menghadirinya. Saya bersiap untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Pengasingan. Liu Chuanfeng segera mengerti bahwa ini untuk pertempuran dengan Chu Tian. Li Qingshan memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan. Kaki 1000 adalah temannya, bukan tunggangan. Dia tidak bisa membiarkan temannya berada di dalam karung serangga sepanjang hari. Namun, taruhan Chu Tian juga merupakan salah satu alasannya. Rencana awalnya adalah meminum pil obat secara perlahan sambil mempelajari alkimia, mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan sumber daya untuk memastikan bahwa dia dapat terus menyempurnakan pil obat. Namun kini, dia berubah pikiran. Singa harus menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci.
Li Qingshan bertanya, saya mendengar Anda mengatakan bahwa ada gua tempat tinggal untuk mengasingkan diri di pulau itu, bukan? Ada banyak fasilitas di pulau itu yang dapat digunakan oleh murid-murid utama secara gratis, dan gua tempat tinggal untuk pengasingan adalah salah satunya. Liu Chuanfeng berkata, tidak bisakah kamu mengasingkan diri di sini? Ki spiritual di sana bahkan tidak sebaik di sini. Petik 2. Aku punya rencanaku sendiri. Li Qingshan membawa An ke Pulau Contention dan menemukan instruktur yang bertugas mengelola gua tempat tinggalnya. Melihat bahwa dua murid utama yang ingin memilih tempat untuk mengasingkan diri, Li Qingshan adalah satu hal, tetapi nama An mengguncang 100 klan. Bagaimana mungkin instruktur berani meremehkannya? Rekan-rekan Daois, apakah kalian akan mengasingkan diri secara terpisah, atau bersama-sama? Bersama, kalian berdua, tolong ikuti aku. Instruktur tidak membuang waktu dan membawa keduanya ke aula besar. Lantai berguncang dan dengan cepat tenggelam. Sebuah lubang besar telah digali di bawah Contention Island, dipisahkan menjadi lebih dari 10 tingkat. Setiap tingkat memiliki banyak gua tempat tinggal untuk pengasingan bagi para murid dari berbagai klan untuk dibudidayakan. Setiap gua tempat tinggalnya tertutup rapat dan dipisahkan oleh lapisan formasi. Tidak ada aura yang bisa dirasakan dari dalam. Li Qingshan merasakan bahwa semakin dekat mereka ke dasar, semakin padat ki spiritualnya. Ki spiritual yang melonjak bertiup ke atas seperti angin. Ia langsung turun ke tingkat terendah dari lubang tersebut, dan baru saja berhenti dengan mantap. Instruktur menyerahkan benda berbentuk cakram kepada Li Qingshan. Inilah kuncinya. Ini adalah tingkat terendah, dan hanya ada satu gua tempat tinggal untuk pengasingan. Formasi ki spiritual adalah yang terbaik, dan sangat luas. Dua orang dapat berkultivasi di dalam tanpa mengganggu satu sama lain. Jika seorang murid biasa menginginkannya menggunakannya, biayanya sekitar selusin batu spiritual setiap hari. Li Qingshan berkata, saya ingin tahu apakah kita bisa mengintip ke dalam dari luar. Instruktur berkata, itu tidak mungkin. Tidak hanya ada lapisan formasi di sini, ada juga gangguan spiritual. Bahkan cakram cermin air milik pemimpin keluarga Liu tidak dapat menembusnya. Kita tidak hanya tidak dapat melihatnya, tetapi orang-orang dari luar juga dapat menembusnya, bahkan tidak masuk. Setelah gua tempat tinggalnya ditutup, itu hanya bisa dibuka dari dalam. Tidak bisa dibuka dari luar. Itu tidak sepenuhnya benar. Ada cara untuk membukanya, tapi itu dalam keadaan yang sangat khusus. Misalnya, 100 aliran pemikiran diserang oleh musuh dari luar, atau Anda tidak membayar biaya sekolah yang seharusnya Anda bayarkan. Li Qingshan tersenyum dan menggenggam tangannya. Terima kasih atas bimbinganmu, instruktur. Kalian berdua adalah orang-orang dengan masa depan cerah. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda. Silakan siapkan makanan dan air Anda sendiri. Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan menahanmu. Petik 2. Li Qingshan dan An memasuki gua tempat tinggalnya dan mengaktifkan kuncinya lagi. Pintu batu ditutup dengan keras, dan beberapa formasi mulai beroperasi. Meskipun ki spiritual di sini tidak bisa dibandingkan dengan formasi di Pulau Kludwisep, namun tidak jauh lebih buruk. Selain itu, lebih aman dan rahasia. Li Qingshan melepaskan kaki 1000 dan mengambil semua jenis makanan yang dia beli dari gedung 100 rasa sebagai kompensasinya. Tong An saling memandang dan mencubit ujung hidungnya. Lihat aku mengalahkanmu dengan pedang kuki setelah aku keluar dari pengasingan. Chapter 308. Berita tentang pertarungan antara murid utama aliran novel, Li Qingshan, dan si jenius dengan konstitusi 5 elemen, Cutian, baru saja menyebar ke seluruh 100 aliran pemikiran. Berita tentang Li Qingshan dan N kecil yang memasuki budidaya terpencil menimbulkan gelombang lain. Hua Chenglu mengepalkan tangannya. Betapa bodohnya. Yu Zijian mengeluh, ada apa denganku? Aku tidak sedang membicarakanmu. Banyak murid yang duduk di atas bantal di sekitarnya, dan mereka semua melihat ke sana. Harap diam, kalian berdua, mengingatkan profesor yang saat ini sedang mengajar alkimia di depan istana Taoisme. Hua Chenglu menjulurkan lidahnya. Apa yang salah dengan Li Qingshan? Dia benar-benar telah memperingatkannya tanpa alasan. Namun, jika dipikir lebih jauh, kekeras-kepalaan pria itu selalu luar biasa. Kalau tidak, mengapa dia menyerah pada kesempatan untuk menjilat keluarga Hua dan pergi begitu saja? Setelah pelajaran, Yu Zijian berkeliling Pulau Wuwei bersama Hua Chenglu. Yu Zijian berkata, kakak Li itu belum tentu kalah. Bukankah dia sedang berkultivasi di tempat terpencil? Saat itu, ketika dia melihat betapa sombongnya Cutian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri di sisi Li Qingshan. Hua Chenglu berkata, apa yang kamu tahu? Bagaimana kecepatan kultivasinya bisa dibandingkan dengan, dia menekan suaranya, surgawi yang bereinkarnasi, Cutian. Hanya Dasmon malang itu, N kecil, yang punya peluang. Bahkan jika mereka bukan ahli meridian surgawi, kecepatan budidaya surgawi yang bereinkarnasi masih akan melampaui pembudidaya biasa. Dikatakan bahwa ini karena sisa pemahaman kultivasi dari kehidupan masa lalu mereka masih tersisa di hati mereka. Akibatnya, mereka seringkali dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh para kultivator biasa hanya dengan sekilas inspirasi. Anak nakal ini akan kehilangan muka kali ini. Jika dia memilih untuk melawan Cutian segera, jika dia memilih untuk segera melawan Cutian, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Budidaya terpencil, Wang Pusi mencibir. Hua Sengzan berkata, dia tidak bisa dinilai dengan standar normal. Karena dia cukup berani untuk menyetujuinya, dia yakin akan kemenangan.
Sejak kapan kamu begitu menghargai dia? Wang Pusi terkejut. Hua Sengzan berkata, Wang tua, kamu hanya bias, itulah sebabnya kamu tidak dapat melihat kelebihannya. Pikirkanlah, dia pergi dari pohon pinus di luar kota Qingyang ke 100 aliran pemikiran. Berapa lama dibutuhkannya? Berapa banyak kesulitan yang dia hadapi? Pernahkah dia kalah? Wang Pusi terdiam. Baiklah, jika waktunya tiba, aku akan bertaruh padanya. Di Pulau Anas Ravana, guru satu pikiran telah melakukan budidaya terpencil bahkan tanpa memberitahu murid utamanya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan membiarkannya. Pengasingan, jika pengasingan itu berguna, lalu apa gunanya memiliki orang jenius? Chu Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata pada dua gadis di sampingnya. Saudara Tian adalah yang terbaik, dia tidak akan kalah dari orang barbar itu. Lebih dari 2 bulan kemudian, masih ada 2 jam sebelum duel di Grand Martial Arena sekolah militer. Banyak kultivator menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Bahkan ada beberapa kepala keluarga yang bersembunyi di ruang VIP. Tentu saja, Liu Changqing dan Liu Chuanfeng akan ada di sana. Pendeta Tao yang jorok itu sangat marah sehingga dia ingin melihat bagaimana Li Qingshan mempermalukan dirinya sendiri. Di mata Wang Pusi, Li Qingshan pada akhirnya masih menjadi anggota pengawal Hawkwolf. Para pemimpin sekolah lain yang tidak ada hubungannya dengan hal ini juga ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Chu Tian, yang dikatakan sebagai surgawi reinkarnasi. Li Qingshan jelas hanya memainkan peran sebagai batu ujian. Namun, dari awal hingga akhir, Li Qingshan tidak muncul. Pintu ke tempat tinggal terpencil di Pulau Contention juga tidak terbuka. Pada akhirnya, Han Anjun menyatakan Chu Tian sebagai pemenang dan menyerahkan 4.000 batu spiritual kepadanya. Chu Tian mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia pintar. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih buruk lagi. Saya pasti akan mengambil kembali apa yang telah hilang. Petik 2. Saudara Tian sangat kuat. Kamu telah menaklukkan musuh bahkan tanpa berperang. Liu Changqing melirik Liu Chuanfeng yang berwajah pucat dan mencibir. Wang Pusi mengumpat dengan keras. Yang dia tahu hanyalah dia sudah gila, itulah sebabnya dia bertaruh pada Li Qingshan. Jika bukan tempat tinggal terpencil, tidak ada alasan khusus. Dia tergoda untuk pergi dan menyeret Li Qingshan keluar. Dia tidak takut kalah. Itu hanyalah batu spiritual tingkat rendah, tapi dia tidak bisa kalah seperti ini. Hua Sengzan mengerutkan kening. Qingshan berada pada titik penting dalam kultivasinya. Dia tidak bisa berhenti. Kenapa dia tidak bisa berhenti mengembangkan ki kentutnya? Menurutku dia jelas-jelas ketakutan. Takut, lapangan seni bela diri hebat sedang gempar. Mereka yang kehilangan batu spiritual mengumpat dengan keras, sementara mereka yang menang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Yang disebut novelis sekali lagi menjadi bahan tertawaan ratusan aliran pemikiran. Pendeta Tao yang jorok itu mengusap dagunya. Anak itu tidak terlihat seperti seseorang yang menghindari perkelahian. Mungkinkah dia tertular oleh si pengecut Liu Chuanfeng? Di kediaman bawah tanah di Pulau Contention, Li Qingshan memang telah melupakan duel tersebut. Meskipun Little N ingat, dia tidak mengingatkannya. Bahkan jika dia melakukannya, Li Qingshan pasti tidak akan keluar dari pengasingan saat ini. Kemajuan kultivasinya telah melampaui ekspektasi awal Li Qingshan. Awalnya, dia berencana untuk mencerna sebagian besar pil di dalam kantong 100 harta karunnya sebelum mendorong metode penindasan laut penyu roh selangkah lebih maju. Namun, langkah ini bukanlah langkah kecil. Itu membawanya ke tepi lapisan kedua metode penindasan laut penyu roh. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Pada saat ini, pil akumulasi kebajikan yang dia menangkan dari Begonia dan pil yang diperoleh Little N dari Master Satu Pikiran memainkan peran yang menentukan. Saat ini, Li Qingshan telah menelan semua pil yang bisa dia gunakan untuk budidaya di kantong 100 harta karunnya. Hanya pil akumulasi kebajikan yang tersisa, yang ditelannya sebelum disempurnakan sedikit demi sedikit. Pada saat seperti ini, entah itu 2000 batu spiritual yang dipertaruhkan atau kemuliaan pribadinya, tidak ada satupun yang dapat mengalihkan perhatiannya sama sekali. Baginya, ketiga kemampuan ini seperti jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa bagi N kecil. Itu adalah fondasinya, sedangkan metode penindasan laut penyu roh adalah fondasi dari fondasinya. Kemungkinan besar lapisan kedua metode penindasan laut penyu roh menjadi kunci untuk membuka gerbang Jenderal Daemon. Begitu dia mengambil langkah itu, Li Qingshan akan menjadi sangat berbeda. Dunia akan sangat berbeda. Waktu berlalu dengan lambat. Siapa yang tahu sudah berapa lama? Tiba-tiba, cahaya biru cemerlang muncul dari tubuh Li Qingshan. Cahaya itu secara samar-samar membentuk-bentuk kura-kura roh, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Itu seperti kehidupan. Hanya ketika ia memenuhi seluruh tempat tinggal barulah ia tiba-tiba mulai menyusut ke dalam tubuh Li Qingshan, menyusut menjadi inti daemon penyu roh kecil. Itu kecil, tapi telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Li Qingshan membuka matanya. Cahaya mengalir melalui mereka. Dia merasa hatinya tenang seperti air, sangat tenang. Dia akhirnya mencapai lapisan kedua metode penindasan laut penyu roh. Namun, dia tidak dapat memahami cara menerobos ke Jenderal Daemon. Namun, ini sesuai ekspektasinya. Jika tidak, menjalani kesengsaraan surgawi dan menjadi Jenderal Daemon di 100 aliran pemikiran pada dasarnya adalah tindakan gila. Tidak peduli seberapa baik tempat tinggal bawah tanah itu disegel, ia tidak akan mampu menyembunyikan aura ini. Saat itu,
dia akan dikepung dan dipukuli oleh berbagai pimpinan sekolah. Namun, pintu besar telah terbuka untuknya. Samar-samar dia bisa melihat pemandangan tak berujung di dalam, dan dia meletakkan kakinya di ambang pintu. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menarik kaki satunya ke belakang dan melangkah masuk. Proses ini tidak semudah kedengarannya. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator yang mengalami stagnasi di lapisan ke-10, tidak mampu mengambil langkah itu bahkan setelah 1 dekade. Siapa yang tahu berapa banyak Dasmon yang kehilangan nyawanya karena kesengsaraan surgawi. Dia harus berhati-hati dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk menyelesaikan langkah penting ini dalam hidupnya bukan kehidupan Dasmonnya. Bahkan tanpa bereksperimen, Li Qingshan dapat merasakan bahwa bahkan para penggarap yayasan pendirian akan berjuang untuk menerobos cangkang mendalam penyuruhnya selama mereka tidak memiliki harta karun yang menakjubkan seperti Fu Qingjin atau memiliki budidaya setinggi pendeta Tao yang jorok. Yang terpenting, dia bisa terus melatih 2 kemampuan iblis sapi dan iblis harimau yang mengalami stagnasi. Jika dia bisa mencapai lapisan ketiga untuk keduanya, mungkin akan sangat sulit bagi penyuruh di lapisan kedua untuk menekannya. Namun, jika dia hanya bisa mencapai lapisan ketiga untuk iblis sapi, tidak akan ada masalah. Adapun tinju sapi iblis dengan kekuatan besar, kekuatannya akan menjadi semakin mengejutkan saat dia mengolahnya. Tubuh yang tangguh akan menjadi alat tawar-menawar yang paling penting melawan kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, N kecil mengingatkan Li Qingshan tentang duel tersebut. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari. Melihat waktu, seharusnya di luar sudah musim panas. Ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep waktu sebagai seorang kultivator. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada matahari atau bulan di pegunungan. Meskipun dia merasa itu sedikit disayangkan, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika dia melewatkannya, maka dia melewatkannya. Dia akan membiarkan anak itu menertawakannya untuk saat ini. Apakah dia takut dia tidak mampu menebusnya di masa depan? Bukannya dia melewatkannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu aku tidak akan melanjutkan. Li Qingshan melirik ke sudut. Kaki 1000 juga meringkuk menjadi bola, menyerap ki spiritual di tempat tinggalnya. Dia tampaknya lebih fokus pada kultivasi daripada dirinya. Tempat ini jelas lebih cocok untuk budidaya dan pemulihannya daripada kantong serangga. Kaki 1000 pernah menjadi orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini, jadi pemahamannya tentang tidak ada waktu di pegunungan, bahkan lebih dalam daripada pemahaman Li Qingshan. N kecil juga mengangguk. Baru-baru ini, pemahamannya tentang jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa telah mencapai tingkat yang benar-benar baru melalui penanaman kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Sedangkan untuk Cloud Bookcase of the Seven Lord, dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengintip dan mengolahnya sedikit demi sedikit. Li Qingshan mengeluarkan kaligrafi pedang kursif berkualitas tinggi sekali lagi. Meskipun dia telah fokus pada budidaya daemoniknya, budidaya praktisi ki-nya masih berada di lapisan ke-6. Namun, kali ini, dia sangat percaya diri. Dengan pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan kaligrafi pedang kursif dan pemahamannya tentang cara pedang, kali ini dia tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menyempurnakannya. Dia berhasil pada percobaan pertamanya. Lalu, itu adalah momen paling berbahaya. Pedang ki yang berlawanan 10 kali lebih ganas dari sebelumnya. Di saat yang sama, pedang sehitam tinta muncul di benaknya sekali lagi. Ia menari seperti terakhir kali, tapi niat pedang menakutkan yang dilepaskannya seperti jarum setipis rambut sapi yang tak terhitung jumlahnya, ditembakkan secara acak. Pelepasan niat pedang terakhir kali hanya memberi Li Qingshan pemahaman, memberinya dorongan untuk menggunakan pedangnya. Namun, kali ini, Li Qingshan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dia bahkan tidak bisa fokus. Sudah jelas bahwa pada dasarnya tidak ada praktisi ki yang dapat bertahan dalam keadaan seperti ini, dengan pikiran mereka yang kacau dan pedang ki yang berlawanan menyerang mereka dari semua sisi. Namun, Li Qingshan berteriak, penyuruh menekan lautan. Penyuruh menekan lautan tidak menekan lautan ki terlebih dahulu, melainkan lautan kesadaran. Di kepala Li Qingshan, dia membayangkan kura-kura roh yang tak terbatas, menekan pedang hitam pekat itu. Niat pedang yang menakutkan itu segera terhenti. Kekuatan penyuruh mendominasi segalanya. Inilah alasan terbesar mengapa Li Qingshan cukup berani untuk menyempurnakan kaligrafi pedang kursif. Chapter 309. Pikiran Li Qingshan menjadi jernih. Pada saat yang sama, penyuruh di lautan ki-nya menekan semua pedang ki yang mengalir secara terbalik. Meski begitu, beberapa meridiannya menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Dia berdenyut kesakitan. Jika dia adalah seorang praktisi ki biasa, luka-luka ini akan sangat parah. Dia perlu mencari pengobatan dari sekolah kedokteran. Namun, Li Qingshan berubah sedikit dan melepaskan daemon ki-nya untuk membersihkan sisa pedang ki. Tak lama kemudian, luka tersebut berangsur-angsur sembuh. Sebagai daemon hebat yang sangat dekat dengan daemon jenderal, kemampuan regeneratifnya sangat luar biasa. Selama dia punya waktu, pada dasarnya dia bisa menyembuhkan luka apapun. Setelah penyembuhan, Li Qingshan segera mulai memahami jalur pedang dalam kaligrafi pedang kursif. Di bawah kendali penyuruh, dia melepaskan niat dan kekuatan pedang sedikit demi sedikit. Dia perlahan merasakan dan memahaminya. Namun, yang jelas, kesulitan kali ini meningkat cukup banyak. Li Qingshan berkata, N kecil, ajari aku gaya pedang. N kecil segera berhenti berkultivasi dan mempelajarinya bersamanya. Waktu berlalu. Tidak ada yang peduli. Kali ini,
butuh waktu lebih lama dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Li Qingshan memegang 2 gulungan kaligrafi pedang kursif pada saat yang sama dan menyalurkan ki aslinya ke dalamnya. Ketika ki yang sebenarnya berubah menjadi ki pedang yang tajam dan mengalir kembali, ia telah menyembunyikan ketajamannya. Itu tidak bisa lagi merugikannya. Dia akhirnya sepenuhnya memahami pedang Dao yang terkandung dalam kaligrafi pedang kursif jilid kedua. Pada saat ini, dia ingin menggabungkan 2 jilid kaligrafi pedang kursif di lautan ki dantiannya. 2 helai pedang ki, satu kuat dan satu lemah, berkumpul di lautan ki dan mulai bertarung. Mereka sepertinya tidak berasal dari sumber yang sama, melainkan musuh bebuyutan. Li Qingshan tidak menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menekannya dengan paksa. Sebaliknya, dia menggunakan kemauannya untuk mengendalikannya. Lambat laun, untaian pedang ki yang kuat berada di atas angin, melahap untaian pedang ki yang lemah. Keduanya benar-benar menyatu dan berubah menjadi 100 helai pedang ki yang sangat tajam. Karena sepenuhnya disempurnakan, kekuatan untaian pedang ki ini tidak kalah dengan kitab suci pedang kursif kelas atas. Terlebih lagi, itu seperti mengendalikan lengan seseorang, dan bahkan lebih ajaib lagi. Jelas sekali jika seseorang tiba-tiba melakukan gerakan ini dalam pertarungan dengan orang lain, maka itu sama sekali tidak berguna. Berapa banyak orang yang mampu menahannya? Sinar cahaya keemasan muncul di belakang Li Qingshan. Pedang Vajra yang besar menebas dari atas. Li Qingshan menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan memegangnya secara horizontal di atas kepalanya. Pedang Vajra dan pedang ki saling bertabrakan dengan sengit, menciptakan serangkaian dentang logam. Saat pedang Vajra ditekan sedikit demi sedikit, Li Qingshan menangkisnya. Kau menyelinap ke arahku lagi. Untuk meningkatkan kendalinya atas pedang ki, Li Qingshan telah meminta N kecil untuk melancarkan serangan diam-diam padanya kapan saja, sehingga pedang ki akan terpicu ketika dia merasakan bahaya. Metode ini tidak buruk bagi Li Qingshan, yang pandai dalam pertarungan sebenarnya, tapi dia sepertinya kecanduan. Apakah kamu tidak ingin mengalahkanku dengan pedang ki? N kecil terkikik. Dia menjadi satu dengan pedangnya, dan pedang Vajra berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Ia melesat pergi. Jangan meremehkanku. Li Qingshan mengeluarkan pedang panjang artefak roh tingkat rendah dan mengayunkannya. Ujung pedang saling berbenturan. Li Qingshan meraung, dan pedang ki dari dantiannya mengalir tanpa henti ke dalam pedang. Pedang Vajra hancur sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama pedang panjangnya hancur, tubuh emas Vajra runtuh, memperlihatkan tubuh mungilnya. Dia memeluknya. Dia mencubit pipinya dan menggelitiknya. Siapa yang memintamu menjadi nakal? N kecil tertawa seperti lonceng. Li Qingshan duduk di tanah dan meletakkannya di pangkuannya. Kamu tidak melakukannya dengan mudah, kan? N kecil bersandar ke pelukannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, matanya bersinar seperti bintang. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras, rambutnya yang seperti rumput laut bergetar seperti ombak. Li Qingshan berkata, benarkah? N kecil tersenyum dan mengangguk. Benar-benar. Meskipun teknik penaklukan iblis Vajra adalah teknik Buddhis yang mendalam, tingkat kultivasi pertama memang tidak cukup untuk menahan pedang ki yang ganas yang hampir sama kuatnya dengan artefak roh tingkat tertinggi. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang aku akan menggunakan pedang ki untuk mengalahkanmu, tapi kamu masih keras kepala. Kamu yang terbaik, oke. N kecil cemberut. Namun, teknik penaklukan iblis Vajra membutuhkan hati yang marah. Untuk mengalahkan musuh dengan jalan pedang, seseorang harus mempunyai niat membunuh. Ketika dia menghadapi Li Qingshan, dia secara alami tidak mungkin memiliki niat seperti itu. Entah itu Dewa Vajra yang berubah menjadi Buddha atau jalan pedang tertinggi dalam kaligrafi pedang kursif, dia bahkan tidak melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Sudah waktunya. Ayo bersiap-siap untuk keluar dari pengasingan. Kata Li Qingshan. Durasi pengasingan ini telah melebihi ekspektasi awalnya. Saya masih ingin berkultivasi sebentar, bukan? N kecil menggigit bibir bawahnya, matanya yang besar penuh antisipasi. Siapa yang bisa menolak tatapan seperti itu? Li Qingshan menundukkan kepalanya dan menempelkan dahinya ke dahinya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sepertinya aku tidak punya pil, jadi tidak buruk untuk berlatih ki di sini. N kecil tersenyum. Baginya, tidak masalah di mana dia bercocok tanam. Namun, bisa memasuki budidaya terpencil bersamanya masih merupakan hal yang membuatnya paling bahagia. Mereka tidak diganggu oleh hal lain. Di tempat tinggal yang tersegel ini, mereka bersama siang dan malam, tanpa ada satu momen pun yang terpisah. Itu seperti tempat berlindung kecil, menghindari semua badai dari dunia luar. Jauh di bawah tanah, Li Qingshan mengangkat kepalanya. Bahkan melalui lapisan formasi dan tanah yang tebal, dia masih dapat dengan jelas merasakan denyut yang tidak biasa dari ki spiritual dunia. Inilah yang dikatakan oleh inti Dasmon penyuruh sebagai Dasmon. N kecil dengan lembut mengetukkan ibu jarinya ke buku jari tengahnya dan menghitung beberapa kali sebelum berkata dengan percaya diri, salju turun. Li Qingshan berkata, ayo kita bertanding bola salju. N kecil berkata, baiklah. Alhasil, pintu hunian bawah tanah terbuka dengan keras. Di Pulau Kludwisep, di halaman di dalam hutan bambu. Halamannya tertutup salju dan tidak ada yang membersihkannya. Situasi ini mungkin hanya ada di sekolah novel, tapi juga dipertahankan di salju yang paling murni dan tidak ternoda. Bambu itu seperti seorang pria sejati, tetap renyah seperti biasanya. Namun, beberapa dari mereka membungkuk karena beratnya salju, seolah-olah mencoba mengambil kepingan salju.
Pintu terbuka, dan angin dingin membawa butiran salju ke lantai bambu. Cahaya dari salju juga mewarnai kegelapan. Rasanya seperti lukisan pemandangan terindah tersemat di sana. Tentu saja, hanya para kultivator yang bisa mengabaikan hawa dingin dan menghargainya dengan santai. Liu Chuanfeng mengenakan satu set jubah hijau, saat ini membungkuk di atas meja dan menulis. Entah itu karena hawa dingin yang menusuk atau pemandangannya, sepertinya tidak ada yang mengganggunya sama sekali. Asosiasi Cludwisep sudah mulai menunjukkan efek yang mengejutkan. Semangatnya untuk menulis novel seakan terkobarkan sekali lagi, menyusun cerita dengan sangat hati-hati. Tentu saja, cerita-cerita ini tidak lagi memiliki substansi apapun, tetapi juga tidak elegan. Kata-kata Li Qingshan memberinya inspirasi besar. Ia kini paham betul bahwa yang ingin ia taklukkan bukanlah orang-orang anggun yang bisa menulis puisi. Tanpa bimbingan siapapun, plot klasik seperti seorang pemuda jatuh dari tebing dan menemukan harta karun langka, atau seorang wanita muda kawin lari dengan seorang sarjana miskin, semuanya ditulis dengan jelas. Setelah dibumbui oleh pendongeng dan penyanyi, mereka sampai ke telinga jutaan rakyat jelata. Kecepatan pengumpulan kekuatan iman secara tiba-tiba meningkat. Tentu saja proses ini tidak berjalan mulus. Ada banyak ragu-raguan dan pergumulan. Untuk meningkatkan efisiensi, dia menulis banyak permulaan, kemudian mendengarkan masukan dari asosiasi Cludwisep. Jika dia mendapat persetujuan, dia akan terus menulis. Jika tidak, ia akan segera mengubahnya, semua demi kepentingan pembaca. Sekarang, dia sedang menulis novel yang setengah perkembangannya. Di antara banyak novelnya, novel ini mendapat pengakuan dan dukungan paling banyak. 4 kata, Master of Moonbreeze, juga mulai mendapatkan ketenaran. Dia sudah lama tidak mengunjungi gedung itu. Itu bukan karena pengingat Li Qingshan, tapi karena dia tidak punya waktu sama sekali. Dia akan menyerahkan naskahnya, dan dia harus memberikan waktu kepada pendongeng untuk membiasakan diri dengan ceritanya. Dia ingin menulis dengan sekuat tenaga. Jika memungkinkan, dia ingin melanjutkan cerita ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tidak berjuang sendirian. Dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Seluruh aliran novel bangkit kembali di tangannya. Buk. Apakah ada orang di rumah? Liu Chuanfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Karena pikirannya masih tenggelam dalam cerita, matanya kosong dan agak kaku. Namun, perlahan dia melihat orang itu berdiri di koridor, menghalangi cahaya dari salju. Itu adalah murid utama yang dia pikirkan siang dan malam, Li Qingshan. Murid terkasih, kamu akhirnya keluar. Liu Chuanfeng menerkamnya. Li Qingshan mendorongnya menjauh dengan lambaian tangannya, dan berseru kepada salju, "En kecil, kamu di sini. Kenapa kamu mengasingkan diri begitu lama? Jangan bilang kamu benar-benar takut padanya. Jika kamu takut, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Kamu membuatku kehilangan begitu banyak batu roh, tahu. Dia sudah berada di praktisi Qi tingkat ke-7, dan saya mendengar bahwa dia akan segera menerobos." Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, Liu Chuanfeng menuangkan teh dan terus mengobrol. Tiba-tiba, dia berhenti dan melebarkan matanya. Kamu berada di tingkat ke-7 dari praktisi Qi. Dia akhirnya merasakan aura yang memancar dari Li Qingshan. Yang mengejutkan, dia berada di tingkat ke-8 dari praktisi Qi. Memang, Li Qingshan tersenyum tipis, dan meletakkan cangkir teh di tangan Little N. Saat saya berlatih Qi, saya mengalami kecelakaan kecil, jadi butuh waktu lama. Wajah Liu Chuanfeng dipenuhi rasa tidak percaya. Kecelakaan apa yang memungkinkan seorang praktisi Qi yang baru saja mencapai tingkat ke-6 mencapai praktisi Qi tingkat ke-7 hanya dalam beberapa bulan? Di jalur kultivasi, semakin tinggi jalan yang dilalui, semakin sulit pula. Setelah memadatkan lautan Qi, 3 meridian yang tersisa, meridian konsepsi, pemerintahan, dan Chong, dapat dikembangkan dalam 10 tahun, yang dianggap cepat. Kemudian, diperlukan 10 tahun lagi untuk membuka ke-12 meridian, dan mencapai puncak praktisi Qi tingkat ke-10. Setelah itu, masih ada waktu 20 hingga 30 tahun lagi untuk perlahan-lahan memahami langkah terakhir, atau lebih tepatnya, langkah pertama, pendirian yayasan. Mencapai tingkat ke-10 dari praktisi Qi sebelum usia 50 tahun dapat dianggap sebagai elit, sebelum usia 40 tahun, seorang pahlawan, dan sebelum usia 30 tahun, seorang jenius. Ini adalah jalan yang dilalui oleh praktisi Qi paling berbakat, dan bahkan banyak penggarap yayasan pendirian. Tidak ada kekurangan orang jenius seperti Hua Shengzhan, tapi mereka semua adalah orang jenius yang terkenal. Dan Li Qingshan baru berusia 17 tahun. Jika dia terus berkultivasi dengan kecepatan ini, dia dapat dengan mudah bergabung dengan barisan jenius. Jika dia mengetahui waktu sebenarnya yang dihabiskan Li Qingshan, dia mungkin akan sangat terkejut hingga bola matanya keluar. Ini baru 3 bulan, bukan 9 bulan seperti yang dipikirkan Liu Chuanfeng. Meskipun ia dapat terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi, praktisi Qi tidak hanya membutuhkan energi spiritual. Awalnya, dia tidak akan bisa mencapai praktisi Qi tingkat ke-7 begitu cepat sampai dia menemukan kegunaan lain dari pedang Qi di dantiannya. Chapter 310. Setelah mencapai pemurnian Qi tingkat ke-6, mengubah energi spiritual menjadi Qi sejati untuk menyerang titik akupunturnya tidak semudah pada awalnya. Pada saat ini, pedang Qi di dantiannya memberikan inspirasi besar bagi Li Qingshan. Dia mencoba menggabungkan pedang Qi ke dalam Qi aslinya untuk membuka paksa meridiannya dan menyerang titik akupunturnya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar berhasil. Ki sejatinya sangat murni, dan dengan bantuan pedang Ki di dantiannya, dia tidak lagi menghadapi hambatan apapun di jalur pemurnian Ki. Benar saja, pedang kursif Tome sungguh luar biasa. Liu Chuanfeng memperhatikan saat Li Qingshan melangkah keluar dari koridor, awan dengan cepat berkumpul di bawah kakinya. Kecepatan dia mengeksekusi teknik sihirnya sungguh mencengangkan. Kemana kamu pergi? Tentu saja untuk menemukan Chu Tian. Lebih baik aku mengambil kembali batu roh itu. Li Qingshan melambaikan tangannya bahkan tanpa menoleh. N kecil melompat ke awan. Saya akan membiarkan Anda melakukan 3 gerakan. Dengan suara mendesing, awan itu meninggalkan ekor panjang di belakangnya saat ia melaju kencang. Di Pulau Kebajikan Konfusianisme, umat Buddha memiliki hutan pagoda, sedangkan umat Konghucu memiliki hutan prasasti. Di Pulau Kebajikan Konfusianisme, umat Buddha memiliki hutan pagoda, sedangkan umat Konghucu memiliki hutan prasasti. Chu Tian dan sekelompok murid Konfusianisme duduk di depan sebuah prasasti besar, dengan tidak sabar mendengarkan profesor menceritakan masa lalu. Kebajikan yang berbudi luhur apa? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang surgawi? Chu Tian menyaksikan profesor itu tiba-tiba berhenti berbicara dan melihat ke belakang. Saat dia menoleh, matanya melebar. Dia melihat Li Qingshan bersandar pada prasasti batu, tersenyum padanya. Dia tidak tampak depresi atau kesal karena kekalahannya. Bahkan, ia melambaikan tangannya seolah sedang menyapa seorang teman lama. Selain itu, dia juga berada di level ke-7 dari Ki Refining. Sama seperti dia, hal ini sangat mengecewakan Chu Tian, yang berharap melihat Li Qingshan terlihat seperti anjing yang kalah. Mengabaikan fakta bahwa dia sedang kuliah, dia tiba-tiba berdiri. Li Qingshan, sudah waktunya. Anggap saja ini sehari. Profesor itu menatap ke langit. Dia tidak ingin menyinggung seorang jenius seperti Chu Tian, yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang mau mendengarkan. Para murid Konfusianisme berkumpul di sekitar Chu Tian dan menatap Li Qingshan di dekatnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Bab 46. Saya akan membiarkan Anda melakukan 3 gerakan. Chu Tian berkata, kamu masih berani datang. Li Qingshan berkata, mengapa saya tidak berani? Apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu di sini untuk mengaku kalah? Itu lebih seperti laki-laki, memanggilku bos. Mulai sekarang, kita. Apakah kamu pernah mengalahkanku? Interupsi Li Qingshan membuat marah Chu Tian. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bertingkah seperti anjing yang tidak tahu malu. Li Qingshan berkata, bagaimana? Apakah kamu ingin aku memberimu kesempatan dan membiarkanmu menang? Jadi begitu. Baiklah. Aku setuju. Aku hanya takut kamu akan lari lagi dengan ekor di antara kedua kakimu. Chu Tian mencibir. Para murid Konfusianisme tertawa terbahak-bahak. Li Qingshan mengulurkan 4 jarinya dan berkata, kali ini, mari kita bertaruh nomor ini. 4.000 batu spiritual. Petik 2. Tawa itu berhenti. Murid Konfusianisme yang datang untuk mendengarkan ceramah ini semuanya adalah murid baru. Sepanjang hidup mereka belum pernah melihat batu roh sebanyak itu. Mereka merasa takut dengan angka ini. Chu Tian juga tercengang. Li Qingshan berkata, apa? Bukankah kamu punya batu roh sebanyak itu? Apakah Anda ingin saya meminjamkannya kepada Anda? Petik 2. Baiklah, karena kamu ingin memberiku batu roh, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Chu Tian mencibir. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Dia dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Dia telah memahami 5 elemen Grand Palem ke tingkat yang sangat mendalam. Karena dia mengembangkan 5 jenis Ki sejati, kelima elemen tersebut saling mendukung. Ki sejatinya lebih dari 10 kali lipat dari praktisi Ki lapisan ke-7 biasa. Bagaimana dia bisa kalah? Tempat dan waktu yang sama. Mari kita atur menjadi 3 hari dari sekarang. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah dan membiarkan penjahat terbawa suasana. Kali ini, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati, kata Chu Tian sengit. Dia tidak hanya ingin menang, dia juga ingin mempermalukan Li Qingshan dengan kejam. Dia ingin dia memahami perbedaan antara manusia fana dan jenius. 3 hari kemudian, di lapangan seni bela diri besar sekolah militer. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan datang ke Pulau Perang. Lapangan seni bela diri hebat seperti arena gulat raksasa. Namun, tidak ada kursi yang padat. Sebaliknya, ada platform tinggi dengan ketinggian berbeda yang didirikan di sekitarnya. Ini adalah tempat untuk menonton seni bela diri. Dari jauh, levelnya berbeda dan berirama. Tidak ada sedikit pun gangguan. Ini jelas merupakan karya arsitek mazhab Mohisme. Chu Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Meskipun dia tidak bisa dianggap tampan, dia dipenuhi dengan aura yang kuat di mata orang-orang yang melihatnya. Platform tinggi di sekitarnya dipenuhi orang. Taruhan besar seperti itu telah menarik perhatian seluruh ratusan aliran pemikiran. Sosok-sosok juga terlihat samar-samar berdiri di beberapa kursi VIP di titik tertinggi. Wang Pusi menatap matahari. Waktunya hampir tiba. Namun, Li Qingshan belum datang. Stand penonton lainnya sedang berdiskusi panas. Di salah satu platform tinggi, sekelompok murid legalis sedang duduk atau berdiri. Di antara mereka, tidak ada kekurangan wajah-wajah familiar yang dikenali Li Qingshan. Kenapa orang itu belum datang?
Jangan bilang dia takut lagi. Petik 2. Dia memberikan beberapa ribu batu spiritual sekaligus. Kenapa aku belum pernah bertemu lawan sebaik dia sebelumnya? Berhenti bicara. Dia adalah murid utama sekolah novel. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Wu Gen berkata dengan sangat serius. Hal ini menimbulkan serangkaian tawa. Wu Gen juga tersenyum. Dia pikir dia berpuas diri. Rongzi, berapa banyak yang kamu pertaruhkan kali ini? Qian Rongzi berkata, sama seperti yang terakhir kali. Sama, Anda tidak akan melakukannya. Terakhir kali, Qian Rongzi bertaruh pada Li Qingshan dan kehilangan cukup banyak batu spiritual, jadi Wu Gen sangat mengejek Li Qingshan. Dia tidak pernah mengira dia akan bertaruh seperti itu lagi kali ini, yang membuat Wu Gen agak kesal. Saat ini, dia memiliki beberapa pengejar di 100 aliran pemikiran. Dia bahkan tampaknya memiliki hubungan yang agak ambigu dengan si jenius Cutian, tetapi dia tetap menjauh darinya sepanjang waktu. Wang Pusi menunduk dan bertanya pada Hua Sengzan di sampingnya, berapa taruhanmu kali ini? Hua Sengzan duduk di tepi tribun dan mengulurkan dua jarinya bahkan tanpa menoleh ke belakang. 2.000. Aku harus menebus kehilanganku terakhir kali. Wang Pusi berkata, kamu begitu percaya padanya. Hua Sengzan tersenyum. Aku kalah kali ini, tapi lain kali aku berani bertaruh 4.000. Dia datang. Dia datang. Ada panggilan dari bawah, dan semua orang mengangkat kepala. Awan dengan ekor panjang terbang melewati menara tinggi. N kecil melompat dan mendarat di samping guru satu pikiran. Master satu pikiran memandang murid utamanya yang sudah lama tidak dilihatnya dengan senyuman pahit, tapi dia tidak tahu apakah harus mengkritik atau memujinya. Setidaknya ada seseorang di sampingnya sekarang. Merupakan peraturan tidak tertulis di antara ratusan aliran pemikiran bahwa hanya murid utama yang dapat berdiri di samping pemimpin sekolah. Meskipun platform tertinggi sangat kosong, tidak boleh ada lebih dari 2 orang di dalamnya. Hua Sengzan berkata, Wang Tua, apakah dulu kamu secepat ini? Bakatku dalam elemen air hanya di level B. Wang Pusi bisa menggunakan neraka es, jadi dia jelas familiar dengan teknik elemen air paling praktis. Namun, bahkan dia belum secepat ini ketika dia berada di lapisan ke-10. Kecepatan ini sepertinya bukan hanya tinggi, kata Hua Sengzan sambil berpikir. Formasi untuk menguji atribut unsur hanya menargetkan praktisiki. Haya sudah merupakan bakat yang sangat langka, jadi tidak ada gunanya menetapkannya lebih tinggi. Setelah mencapai lapisan kedua metode penindasan laut penyuruh, indera Li Qingshan terhadap elemen air telah meningkat secara drastis, itulah sebabnya dia bisa merasakan salju turun di luar tempat tinggalnya dalam pengasingan. Sama seperti tinju kekuatan besar iblis kerbau dan tinju penempaan tulang iblis harimau, metode penindasan laut penyuruh secara bertahap mengubah konstitusinya. Menggunakan formasi manusia untuk menguji elemen air dari penyuruh hanyalah lelucon, bukan? Penyuruh adalah air itu sendiri. Tidak, itu adalah penguasa air. Setelah melepaskan Little N, awan itu menusuk ke bawah. Ia tidak melambat sama sekali, langsung menuju ke tanah. Dengan ledakan, awan menyebar dan debu berterbangan ke udara. Yu Zijian merasakan tangan kanannya menegang. Dia melihat Hua Chenglu sangat gugup. Apakah kamu mengkhawatirkan dia? Yu Zijian bertanya dengan lembut. Idiot, aku bertaruh banyak batu spiritual. Hua Chenglu menatap ke dalam debu dan samar-samar bisa melihat sosok yang berdiri tegak. Baru saat itulah dia berhenti khawatir. Ketika debunya menyebar, Li Qingshan berdiri dengan tangan bersilang. Dia tersenyum tipis, dan wajah perunggunya terpancar penuh percaya diri. Jubah hijaunya, yang seharusnya sangat elegan, memancarkan aura yang kuat saat dikenakannya. Saat ini, waktunya tepat. Pembawa acara duel, laba-laba militer, Han Anjun, berkata, selama duel, pil, jimat, boneka, atau batu spiritual tidak diperbolehkan. Sekali Anda melanggar aturan, Anda akan langsung dianggap kalah. Ini adalah aturan duel di akademi. Para duelis sebagian besar berkompetisi dalam hal seni bela diri dan keterampilan, sehingga meningkatkan intensitas kompetisi. Itu bukanlah pertarungan sampai mati. Begitu mereka menggunakan objek eksternal, itu akan menjadi pertempuran yang sia-sia, membuang-buang sumber daya yang sangat besar secara sia-sia. Ini bukanlah sesuatu yang disetujui akademi. Alasan dipilihnya pimpinan sekolah, Han Anjun sebagai wasit adalah untuk memastikan duel dapat dihentikan pada saat-saat genting dan menghindari korban jiwa. Setelah penjelasan sederhana tentang aturannya, Han Anjun langsung melanjutkan. Apakah kamu keberatan? Tidak, mulai. Penebang kayu raksasa, Wood Kui, memegang palu besar dan memukul gong yang bahkan lebih tinggi darinya. Suara gemuruh terdengar di seluruh pulau, mengejutkan burung-burung. Duel dimulai. Cutian berkata, dan aku pikir kamu akan menghindari pertempuran lagi. Huff, dengan mempertimbangkan berapa banyak batu spiritual yang telah kamu berikan padaku, mari kita mulai. Saya akan memberi Anda 3 gerakan. Petik 2. Desir, desir, desir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Qingshan menembakkan 3 anak panah air, namun mereka bahkan tidak menembus ki sejati pelindung Cutian. Teknik air tidak dikenal karena kekuatan ofensifnya, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sopan santun menuntut timbal balik. Aku akan memberimu 3 gerakan juga. Lakukan gerakanmu. Cutian sangat marah. Dia tidak pernah mengira dia masih berani mempermainkannya. Cahaya keemasan yang tajam menyala di tangannya, dan seperti pisau, dia menebas. Dia berteriak,
Tebasan bulan sabit emas. Cahaya keemasan berbentuk setengah bulan yang sangat tajam melesat di udara. Satu gerakan, Li Qingshan mundur setengah langkah dan secara alami menggerakkan tubuhnya ke samping. Tebasan bulan sabit emas melewatinya, tapi dia sama sekali tidak terluka. Bahkan sebelum dia sempat berbalik, dia merasakan getaran di bawah kakinya. Lok tunggal, suara cutian baru saja terdengar. Kaki kanannya berkedip-kedip dengan lampu hijau saat dia menginjak tanah. Sebatang kayu besar pecah dari tanah dengan ledakan, meluncur ke udara. Dua gerakan, Li Qingshan melompat dengan lembut dan menginjak ke bawah. Batang kayu besar itu hancur karena ledakan. Gelombang panas menyerbu, dan nyala api mewarnai wajah Li Qingshan menjadi merah. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.